menurut kalian videonya bermanfaat nggak? Tolong dong jawab di bawah ini. Gue juga bisa apply Atlantic Immigration Pilot Program. Gue juga bisa apply Atlantic Pilot Program. Artinya kalau di equivalent dengan tes IELTS itu kemampuannya cukup. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini, gua akan membahas opini gua secara pribadi mengenai Atlantic Immigration Program. Nah, program ini dulu terkenal dengan nama AIPP karena dulu ada pilotnya. Sekarang sudah berubah menjadi AIP, Atlantic Immigration Program. Nggak ada pilotnya lagi karena sudah menjadi program yang permanen ya guys ya dari pemerintah Kanada. Nah, gue akan share opini gue plus minusnya untuk program AIPP ini. Karena banyak di antara teman-teman yang bilang kan, gue mau ke Kanada lewat AIPP aja. Nah, gue pengen tahu dari teman-teman itu yang sudah berbicara mengenai hal itu. Kalian sudah mempelajari secara detail belum program ini? Nah, ternyata nggak semudah yang dibayangkan ya guys ya. Memang prosedurnya nggak seberat Express Entry yang untuk Federal Skill Worker atau Canadian Experience Class. Nanti gue akan share mengenai hal itu. Tapi perlu kita ketahui ada beberapa poin penting mengenai program Atlantic Immigration Program ini yang bisa menjadi kendala buat kalian jika kalian apply-nya dari Indonesia. Nah, jadi simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan bantu share. Dan jika kalian ada pertanyaan, tolong tulis di komentar di bawah ini ataupun bisa DM gue pribadi di IG gue opini_Darwin. Jika pertanyaan kalian menarik, nanti gue akan buat dalam bentuk video Q&A. Oke? Nah, bicara mengenai Atlantic Immigration Program, program ini memang jalur untuk apply permanent resident di luar jalur Express Entry yang hampir semua kita familiar. Ya, Express Entry itu nanti bisa mengarah ke Canadian Experience Class jika kita mempunyai 1 tahun pengalaman kerja di Kanada, atau Federal Skill Worker jika kita berada di luar Kanada ya guys ya. Nah, berbicara mengenai keunggulan dari program Atlantic Immigration Program ini, apa sih? Yang pertama itu bahwa untuk program ini kita tidak harus melalui jalur Express Entry. Nah, banyak dari teman-teman yang sudah tahu mengenai Express Entry, tapi bagi yang belum, gue jelasin sedikit ya. Express Entry itu jadi semacam filter sebelum kita bisa apply Federal Skill Worker atau Canadian Experience Class. Nah, Express Entry ini sistemnya itu point base. Artinya diri kita pribadi nih akan dinilai berdasarkan beberapa faktor. Contohnya seperti umur kita, education kita, pengalaman kerja kita. Nah, berdasarkan poin yang dihitung, nanti ditanding dengan aplikan-aplikan lain di seluruh dunia. Nah, pemerintah Kanada akan menseleksi, misalkan dari ada 10.000 aplikan, dia akan seleksi 3.000 aplikan dengan poin tertinggi. Nah, jadi kita berkompetisi dengan aplikan lain di seluruh dunia, guys. Ini sesuatu yang menjadi challenging banget saat ini. Makanya, banyak teman-teman yang datang saat ini lewat jalurnya jalur kuliah. Kenapa lewat jalur kuliah? Karena dengan kuliah akan menambah poin. Kita mempunyai Canadian Certificate, lalu kita mempunyai juga pengalaman kerja di sini. Karena setelah kuliah, nanti kita bisa mendapatkan work permit dan kita bisa bekerja di Kanada. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk Atlantic Immigration Program ini, tidak harus melalui jalur yang namanya Express Entry. Jadinya pressure untuk melihat, poin gue cuma segini, gue nggak akan terseleksi untuk Express Entry. Tidak ada guys. Beda jalurnya sama sekali dengan Express Entry. Lalu poin berikutnya itu berkaitan dengan pekerjaan kita ya guys ya. Seperti kita ketahui kalau untuk Express Entry yang untuk Canadian Experience Class dan Federal Skill Worker, pekerjaan kita itu skopnya harus yang ada di NOC-B, NOC-A ataupun NOC-O. Nah, untuk NOC itu apa? Silahkan Google deh ya. Gua kasih PR kepada kalian. NOC Kanada. Jadi kalian mengerti. Itu berkaitan dengan level pekerjaan kita. Pekerjaannya itu misalkan accounting staff, accounting supervisor, atau accounting manager. Kurang lebih seperti itu. Nah, pressure-nya dari Express Entry itu NOC-nya harus B ataupun A ataupun O.
Nah, untuk Atlantic Immigration Program ini ada sedikit keringanan. Karena apa? Untuk yang levelnya di bawah NOCB, yaitu yang untuk levelnya NOCC, di mana mungkin hanya cukup lulusan high school bisa bekerja untuk profesi itu, bisa apply untuk PR ini. Nah, itulah salah satu keunggulan lagi dari program Atlantic Immigration Program ini. Seperti yang tadi gue udah bahas, karena di level NOC-nya itu C, jadi kadang-kadang beberapa pekerjaan yang cukup requirement-nya itu high school graduate sudah bisa apply. Nah, tapi jangan lupa guys, harus ada ECA, Education Credential Assessment. Seperti yang gue pernah share di beberapa video, dulu gue di-assess untuk bachelor degree gue menggunakan WES. Apakah setara dengan bachelor degree di Kanada? Demikian juga dengan high school kalian. Mungkin juga harus di-assess apakah high school kalian di Indonesia itu setara dengan high school graduate di Kanada. Faktor berikutnya ialah berkaitan dengan bahasa Inggris atau tes IELTS-nya nih ya guys ya. Karena kebanyakan dari kita kan menggunakan IELTS ya untuk tesnya. Nah, seperti kita ketahui kalau untuk Express Entry itu persyaratannya cukup tinggi ya guys ya untuk IELTS-nya. Nah, untuk Atlantic Immigration Program ini, kalau gue baca di websitenya di www.canada.ca, nanti di deskripsi nanti gue kasih ya linknya ya, yang secara resminya itu. Gue cukup surprise karena skor bahasa Inggrisnya itu tidak perlu tinggi-tinggi guys. Untuk yang pekerjaannya level NOCC yang mau apply Atlantic Immigration Program, bahasa Inggrisnya itu cukup CLB 4. Artinya kalau di equivalent dengan tes IELTS itu kemampuannya cukup reading 3,5, writing 4, listening 4,5, dan speakingnya cukup 4. Jadinya nggak perlu tinggi-tinggi nilai skor IELTS-nya guys. Itu menurut gue sangat membantu banget. Karena harus gue akui guys, tes IELTS itu nggak gampang ya, apalagi bagi mereka yang di Indonesianya bahasa Inggrisnya kurang lancar. Nggak ada maksud underestimate, tapi butuh effort yang cukup tinggi. Gue pernah membuat videonya bagaimana gue mengejar nilai 7 untuk IELTS gue, karena dulu gue mau apply PR Australia. Jadi nanti kalian mampir ke channel gue, lihat deh di video tips untuk IELTS ya. Nah, tadi gue udah share beberapa poin yang kelihatannya, waduh ternyata Atlantic Immigration Program ini nggak seberat Express Entry ya. Tapi, ada tapinya guys. Ada beberapa persyaratan yang bisa menjadi kendala buat kalian semua. Yang pertama itu berkaitan dengan job offer. Ini adalah kuncinya guys. Ini sesuatu yang nggak gampang banget nih. Perlu ada job offer dari perusahaan di Kanada ya, yang mau mensponsorin kita. Nah, dan tentu saja perusahaannya harus yang berada di daerah Atlantik itu ya, di daerah Maritime itu ya. Nah, ini nih yang menjadi kendalanya guys. Mencari perusahaan yang mau mensponsori kita ini yang gak gampang. Kadang-kadang ada beberapa requirement yang cukup tinggi yang diminta oleh mereka. Kalau kita hanya mempunyai skill yang general saja, kita bersaing dengan orang lain di seluruh dunia yang lagi mau mengincar program Atlantic Immigration Program ini ya guys ya. Nah, mungkin kalau kita yang ada di Indonesia saat ini dan belum pernah keluar negeri ataupun belum pernah ke Kanada, mungkin ngelihatnya, gue di Indonesia udah jago ini, gue udah jago itu. Oke guys, gue akan mewakili kalian melihat dari kacamata gue di sini guys. Setelah gue tiba di sini, gue baru sadar, gila nih negara Kanada ini. Orang dari berbagai belahan dunia ada di sini. Orang dari benua Afrika banyak, orang dari benua Asia banyak. Orang dari macam-macam deh, dari Amerika Latin juga ada. Dan mereka mau kesini semua. Jadi, kompetisi kalian itu bukan sesama orang Indonesia yang mau ke Kanada. Kalian bertanding dengan aplikan lain di seluruh dunia, guys. Nah, jadi salah satu kendalanya juga misalkan contohnya bahasa deh. Berat kan untuk kita bersaing kalau bahasa Inggris kita kurang lancar. Karena kenapa? Oke deh. Misalkan kita di Indonesianya hanya orang yang bekerja dengan level NOCC. Bahasa Inggris kita pas-pasan banget. Kita akan bertanding dengan orang Filipina yang level education-nya juga NOC-nya C. Tapi orang Filipina itu mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang lebih baik. Nah jadinya coba pikir secara logisnya deh. Employer akan lebih prefer yang mana? Yang berbahasa Inggrisnya lebih baik atau yang bahasa Inggrisnya pas-pasan?
Kalian pikirkan sendiri deh ya. Nah ini yang menjadi challenge terbesarnya guys. Job offer ini. Makanya kenapa banyak kali ya orang tuh kok bahas dong mengenai Atlantic Immigration Program nih. Lagi hot, lagi rame. Oke, memang bener lagi hot, lagi rame. Cuman gue kadang-kadang males kalau membuat video yang nanti nggak realistis. Nanti susah di-achieve. Tapi ya sekarang gue kasih faktanya aja menurut gue pribadi. Ini kendalanya, mendapatkan job offernya itu yang gak gampang guys ya. Itu loh yang kalian harus pertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Jangan langsung main nafsu aja bilang Atlantic Immigration Program nih gampang. Coba ditelusurin, coba dibaca secara detail di websitenya. Ada satu kunci ini nih yang menjadi kendalanya guys ya. Lalu yang gue baca lagi, ini correct me if I'm wrong ya. Karena gue sebenarnya bukan agen immigration atau immigration lawyer. Yang gue baca, kalau international student yang kuliah di Kanada, yang mau ikut Atlantic Immigration Program ini, haruslah mereka yang lulus dari kampus yang berada di daerah Atlantic Province ini. Yaitu yang tadi berada di Newfoundland and Labrador, di Prince Edward Island, di Nova Scotia, dan di New Brunswick. Nah, makanya gue pernah membuat video kan, seandainya nih gue harus ke Kanada lewat jalur kuliah, gue akan coba kuliah di 4 provinsi ini, di salah satu kampus di 4 provinsi ini. Kenapa? Kalau gue sudah lulus dan gue udah bekerja, gue opsinya bisa 2 guys. Gue bisa apply express entry, gue juga bisa apply Atlantic Immigration Program ini. Jadi ada 2 alternatif. Dua-duanya aja mungkin gue coba submit. Siapa yang approve duluan, yang penting gue dapet PR, ya kan? Nah, kalau memang tujuannya untuk PR duluan, gue nggak akan terlalu peduli deh. Mau kotanya Vancouver kek, mau kotanya Toronto kek, gue akan pilih kota di mana yang gue akan lebih cepat dapet PR dulu. Karena kenapa? Kalau setelah PR udah di tangan, gue udah merdeka, gue udah bebas, mau pilih tinggal di kota mana aja di Kanada, gue udah bisa. Nah, poin berikutnya itu berkaitan dengan proof of fund, ya. Pembuktian bahwa kita memiliki kecukupan dana. Nah, memang secara jumlahnya ini lebih ringan dibandingkan dengan express entry, guys. Jadi misalkan kalau kita sendiri dan apply Atlantic Immigration Program, maka kita harus membuktikan kita mempunyai proof of fund $3.300 kalau nggak salah. Nah, kalau berdua itu naik dikit jadi 4.100-an. Nah, correct me if I'm wrong ya. Nanti kalian cek lagi di websitenya ya, di www.canada.ca ya. Nah, memang itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan proof of fund express entry ataupun international student apalagi ya. Nah, cuman bagi beberapa teman-teman pasti juga ada yang menjadi kendala guys. Karena 3.300 itu kan sekitar 35-40 jutaan ya. Nah itu menurut gue ya itu bukan uang kecil juga. Kalau bagi teman-teman yang ada di Indonesia, ada beberapa yang mungkin merasa itu juga cukup besar, dana sebesar itu. Nah, kenapa gue bahas mengenai hal ini? Karena banyak di antara teman-teman yang bilang, aduh, salah satu kendala mau ke Kanada itu udah mikirin proof of fund-nya. Mereka nggak punya tabungan. Jadi ya, ini menjadi salah satu kendala berikutnya, ya guys ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys, plus minusnya dari program Atlantic Immigration Program ini. Jadi, jangan terlalu euforia dengan kata-kata orang-orang yang bilang, ini programnya gampang nih, ayo coba daftar. Ternyata, nggak selalu segampang itu ya. Kalian harus coba baca secara detail. Kalian harus baca secara komprehensif untuk mengerti. Dan mengerti jalurnya, dan mengerti logikanya. Sehingga kalian tidak mudah ditipu guys. Kalau nanti ada oknum-oknum yang bilang, oh gue bisa bantu nih urusin untuk PR dengan jalur ini. Gampang. Nah, kalian sudah mengerti dulu programnya. Jadi tidak mudah tertipu. Jadi itu aja sih pesan dari gue ya. Oke, bagaimana guys? Menurut kalian videonya bermanfaat nggak? Tolong dong coba dijawab di kolom komentar ya jika bermanfaat gitu. Supaya videonya ini hidup dan juga gue tetap semangat guys. Karena dikasih banyak feedback sama kalian semua. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Dan thank you for watching. Bye!